Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi. Pagi ini kita diberkati, amin. Yang diberkati boleh tengok kiri kanannya, kasih senyum dulu. Kasih senyum, ya. Karena orang-orang yang diberkati Tuhan itu selalu terlihat dari raut wajahnya. Coba tengok kiri kanannya sekali lagi. Bilang sama kiri kananmu, bilang Tuhan memberkatimu senantiasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Pagi hari ini kita mau bawa seluruh kehidupan kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa seluruh kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya di setiap musim kehidupan kami, Engkau ada di sana. Oleh sebab itu sudah selayaknya dan sepatutnya kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Pagi hari ini kami membawa segenap kehidupan kami. Kami membawa tubuh, jiwa dan roh kami. Kami bawa pujian, hormat dan pengagungan kami Tuhan. Karena hanya Engkau-lah yang layak untuk menerima segala pujian, penghormatan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab firman-Mu berkata bahwa sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, dan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Oleh sebab itu dengan penuh iman, kami mau katakan bahwa sekali Yesus, itu tetap Yesus untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Kami mengangkat tangan kami mau naikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur di pagi hari ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, mari angkat tanganmu sama-sama katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Katakan dengan segenap hatimu, waktu ku kuat. Angkat tanganmu tinggi-tinggi.
dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Angkat tanganmu, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku. Mari saya jemput kekasih Tuhan, sama-sama bangkit berdiri. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Takkan hilang. Nyanyi dengan segenap hatimu, katakan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Jemaat Tuhan saja katakan sekali. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan ku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, kami cinta Kau untuk selama-lamanya. Oh kasih, mari naikkan pujianmu dengan segenap hatimu. Mari sembah Tuhan Yesus. Oh, angkat suaramu, sembah Tuhan. Haleluya. Ya Rabbana Saka, terpujilah, terpujilah nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama Yesus. Oh,
percaya. Katakan dengan penuh iman. Kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Kami terima kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Sama-sama yuk angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan bahwa aku punya Tuhan yang besar. Imanku bersepakat percaya. Kami terima kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Aku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Tengok kiri kananmu, kasih salam. Katakan Yesus memberkati. Amin. Kita mau menari melompat buat Tuhan. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Yang siap coba lambaikan tangannya. Yang siap lambaikan tangannya. Bapak Ibu Saudara, Raja Daud saja menari buat Tuhan. Amin. Kita mau menari buat Tuhan pagi hari ini. Amin. Yes. Bakurapan di kepala. Yuk sama-sama yuk. Yang kejanggut dan subahnya. Amin. Seperti embun yang dari. Amin. Ngalir ke bukit Sion. Asik, kompak manis. Kesana telah diperintahkan. Berkati kiri kananmu. Kehidupan untuk dengan iman. Oh, betapa indahnya. Bapak Ibu Saudara siap memuji Tuhan? Hari asik. Ayo tengok kiri kananmu. Yang gak menari buat Tuhan colek dia. Bilang nari yuk buat Tuhan yuk. Asik. Oh betapa indah. Asik. Dan betapa asik-asik. Bila saudara serima hidup dalam
Are you ready? Yuk, jempolnya mana? Jempolnya. Bak urapan di kepala. Asik. Seperti embun yang tadi Mengalir. Goyang ke kiri. asik kesanalah diperintahkan. Tengok kiri kananmu. Katakan, oh betapa indahnya. Yuk sama-sama yuk memuji Tuhan yuk. Jangan malu menari buat Tuhan, amin. Angkat suaramu, katakan. Oh betapa indah. Asik. Dan betapa bila saudara hidup dalam. Pakai gerakan yuk. Mana tangannya? Bak urapan di kepala. Sama-sama ya. Tunjuk tangan kanannya. Goyangnya ke kiri ya. Goyangnya ke kiri. Yuk sama-sama. Asik. Come on. Kesanalah diperintahkan agar berkat-berkat itu kehidupan untuk. Oh betapa lagi, sekali lagi baku rapat di kepala yang kecanggu dan jubahnya seperti embun yang dari. Ke kiri ya, ke kiri. Yuk goyang sama-sama. Asik. Kesanalah diperintahkan agar berkat-berkat itu kehidupan. Oh betapa indahnya. Katakan amin. Katakan amin. Mana tepuk tangannya di atas kepala? Mana tepuk tangannya di atas kepala? Come on. Haleluya. Mari ikutin musik. Sama-sama bertepuk tangan yuk. Dia penolong
Dua tanganmu tinggi-tinggi katakan, Kau yang semesta. Are you ready? Mari melompat buat Tuhan. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah teguh. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat, kasih-Mu tiada bertahta. Sama-sama katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkata. Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku. Mana tangannya? Angkat dua-dua tinggi-tinggi. Seluruh semesta sujud. Siap melompat buat Tuhan. Come on. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih teguh. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Yuk sama-sama ikutin musik, bertepuk tangan di atas kepala. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Sama-sama katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta. Sama-sama yuk melompat buat Tuhan. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah kekal. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat, kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan bawa persembahan kita di hadapan Tuhan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati di dalam persembahan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Pemilik kehidupan.
pujian kami Tuhan. Dengan segenap hati katakan hati kami bersyukur Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, begitu banyak hal yang membuat kami kecewa. Tapi satu hal, kami mau nyatakan bahwa kami akan tetap setia mengiring Engkau selama kehidupan kami Tuhan. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saat yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami mengatakan sampai akhir hidup ku kan tetap melayani seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari naikkan pujian ini. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku mengerti, ku memilih
sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari cuma Tuhan angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan sampai akhir ku kan tetap menyembah, melayani seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, Yesus Tuhan. Mari saya undang kekasih Tuhan perlahan-lahan bangkit dari tempat dudukmu. Mari sama-sama bangkit berdiri, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dengan segenap hati angkat suaramu, katakan sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembah, melayanimu seumur hidup. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Sekali lagi angkat tanganmu tinggi-tinggi sampai akhir, sampai akhir hidupku, ku ketangan menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Yesus Tuhan. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 10 detik buat Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Yes, yes. Yes. Bapa di surga, kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini Bapa. Hamba-Mu boleh berdiri bersama tim, memberikan kesempatan kami juga untuk jemaat-Mu dan para pelayan di sini untuk kami boleh hidup, bernafas, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Urapi kami semua Bapa, pelayan bahkan jemaat, berikan kami roh puji-pujian dan penyembahan, berikan kami telinga seorang murid, berikan kami hikmat marifat supaya kami bisa menangkap perkara-perkara rohani. Isi hati-Mu ya Tuhan, berbicaralah ya Bapa di dalam nama Yesus. Roh Kudus-Mu urapi hamba-Mu,
berikan pewahyuan yang baru, berikan bahasa-bahasa yang dapat dimengerti, berikan hikmat untuk hamba-Mu juga bisa melihat situasi, keadaan, dan waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Semua yang siap juga mari katakan sama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, shalom, shalom. Baik, ya puji Tuhan. Saya bersama tim mungkin ada, nama saya Pendeta Gabriel. Ini pemain bass namanya Immanuel. Ini pemain drum dan sound engineering namanya Abang Leo. Bapak Pendeta Daniel Hendra yang tadi WL itu dari GKBI, Gereja Kabar Baik, Yogyakarta. Sedangkan saya sendiri dari GKBI House of Favor yang berada di Bintaro, Jakarta Selatan. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Gembala untuk kesempatannya, untuk yang diberikan buat kami. Baik, selamat tahun baru Bapak Ibu. Meskipun sudah lewat tidak apa-apa ya. Cuman ya mari Bapak Ibu rileks santai saja. Kata hipnoterapis, kalau kita rileks itu hal-hal yang baik itu gampang masuk. Amin. Apalagi firman Tuhan, rileks saja, tenang saja. Sebentar kok. Puji Tuhan. Bapak Ibu, di tahun yang baru 2026, banyak orang yang responnya beda-beda. Ada yang bilang tahun ini kami siap untuk menyambut berkat yang baru. Ada juga yang merespon di tahun ini siap-siap datang resesi yang baru. Nah ini umat Kristen, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, responnya ini berbeda-beda. Ada yang sama seperti orang dunia, melihat keadaan dengan kacamata dunia, resesi. Ada yang melihat keadaan dengan kacamata iman, berkat yang akan datang, berkat yang baru. Bukan resesi yang baru ataupun dengan virus-virus yang baru. Virus-virus penyakit setiap tahun kita lihat ya Bapak Ibu, selalu ada aja tuh virus-virus yang baru dengan nama-nama yang baru. Kalau kita fokus dengan resesi, virus, itu akan menggeser iman kita. Amin. Itu akan menggeser iman kita. Bapak Ibu makanya pada pagi hari ini pesan Tuhan adalah ya saya sebutnya judulnya adalah declare your faith, artinya deklarasikan imanmu ketika menginjak tahun baru, tanggal 1 saya mau deklarasikan iman saya bahwa tahun 2026 ini adalah tahun berkat yang baru, tahun janji-janji Tuhan digenapi di dalam hidup keluarga rumah tangga saya. Amin. Biarin di TV dibilang resesi yang baru akan semakin susah. Biarin, kita mau ikut Tuhan saja. Amin. Ikut Tuhan saja. Oleh sebab itu 2025 masalah banyak di antara kita, masalah yang belum kelar. Amin, saya juga begitu. Masalah saya 2025 belum kelar. Ketika masuk 2026 kayak masih ada hutang gitu kan. Hutang masalah yang belum saya selesaikan. Habis-habisan kita di 2025. Belum selesai masalah yang 2025. Sudah datang lagi masalah yang baru. Mau tidak mau masalah itu datang lagi yang baru. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Sebagai manusia ya jujur, mau pendeta, mau jemaat, mau pejabat, enggak ada yang lolos dari yang namanya masalah. Enggak ada yang luput dari yang namanya masalah. Bahkan nabi-nabi pun di Alkitab ditulis didera oleh masalah. Bahkan banyak yang kehilangan nyawa. Kurang apa beriman mereka? Apalah kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, Tuhan menguji iman kita tahun dari tahun.
Itu lewat apa? Iman kita ini perlu diuji Bapak Ibu. Lewat apa? Ya lewat masalah. Sekolah aja untuk kita naik kelas, kita harus melewati namanya ujian. Amin. Kalau nggak lulus, ya ulang lagi ujiannya. Seperti itu. Jadi saudara, bahkan Tuhan menguji iman kita bukan hanya lewat masalah, tapi juga lewat rezeki. Ini Bapak Ibu, di dalam masalah itu kita bilang, berat, cari Tuhan. Ketika rezeki datang banyak, rezeki datang membuat kita sukacita, kita bilang apa? Nanti Tuhan, lagi enak. Saya udah gak perlu berdoa, karena saya sudah menikmati berkatnya. Itu ujian Bapak Ibu Saudara. Ujian bukan hanya melewat masalah, tapi juga lewat berkat, lewat rezeki yang Tuhan berikan buat kita. Hidup itu belajar, kata orang dunia. Jadi Bapak Ibu, ketakutan ketika kita dilanda masalah, kita mulai kita seperti ketakutan. Saya mau bilang Bapak Ibu, ketakutan yang kita rasakan, yang kita pikirkan, itu akan menciptakan sesuatu yang belum tentu terjadi. Ketakutan yang ada di dalam pikiran kita, yang kita rasakan, yang kita izinkan untuk kita rasakan, itu bisa menciptakan sesuatu yang belum tentu terjadi. Saya takut kalau saya lihat virus yang ada di TV, saya takut saya kena. Padahal belum tentu kena. Karena kita bilang saya takut, itu bisa menciptakan sesuatu yang belum tentu terjadi. Bapak Ibu, kita buka Ayub 3 ayat 25. Ayub berkata seperti ini. Ayub 3 ayat 25. Ayub 3 ayat 25. Bapak Pendeta Daniel Hendra boleh bantu baca. Ayub 3 ayat 25. Belum dapat? Yang lantang Bapak. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Amin. Ayub berkata, karena yang kutakutkan itu yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku takut akan ini. Jadilah seperti yang kita takuti. Rasa takut bisa menciptakan sesuatu yang belum tentu bisa akan terjadi kepada kita. Amin. Ayub sudah mengatakan seperti itu. Bapak Ibu, apa yang kucemaskan di dalam terjemahan Yunani, kecemasan dikatakan dengan etremon, terjemahan Yunaninya, terjemahan asli sebelum bahasa Indonesia, dikatakan etremon, yang berarti gentar, gemetar, bukan sekedar takut ngeri ya, enggak. Gentar, gemetar Bapak Ibu. Apa hari-hari ini yang membuat Bapak Ibu tuh gemetar rasanya? Apa Bapak Ibu? Gagal panen. Apa? Biaya kuliah? Adik-adik siswa di sini apa? Takut nilainya jelek? Takut tidak lulus, mengecewakan orang tua? Gemeter kalau pulang
kasih laporan hasilnya nilainya jelek. Apalagi Bapak Ibu, pergaulan anak, kasus hukum, yang namanya urusan dengan polisi, bikin gemeter Bapak Ibu. Amin. Kalau bisa nggak usah urusan dengan hukum. Gemeter Bapak Ibu. Apalagi, sebut aja lagi. Apalagi, coba ada yang mau lapar. Kebelet juga bikin gemeter loh. Kalau saya lagi di sini belum bongkar tuh gemeter loh. Apalagi? Apa Pak? Belum dapat jodoh. Waduh, umur. Oh, ada yang gemeter di sini nih. Sekolah dulu, apa kawin dulu ini. Waktu lagi sendiri, wah sekolah dulu. Pas buka mata ngeliat melek sebelahnya ada cowok ganteng, wah nikah dulu kayaknya ini. Banyak hal Bapak Ibu yang bikin kita gemetar. Jadi Bapak Ibu, dunia boleh berkata, gaji kamu kecil. Sorry, maaf. Ini hanya contoh. Dunia boleh berkata, gajimu kecil. Kamu gak akan bisa punya mobil. Gaji kamu tuh numpang lewat. Baru masuk keluar lagi, gak akan punya mobil. Semurah-murahnya mobil gak akan kebeli. Dunia bilang begitu Bapak Ibu. Apalagi kamu banyak dosa. Kamu gak layak minta sama Tuhan. Kamu tuh mulutmu tuh kotor. Tanganmu tuh jahat. Gak akan layak minta-minta, gak usah minta sama Tuhan. Gak usah, kamu gak layak, gak pantas. Udah terima aja nasibmu. Dunia berkata begitu. Apalagi, kamu bukan sarjana. Kamu itu lulusan SD, kamu tuh lulusan SD. Jangan harap kamu bisa sukses. Udah kamu mentok-mentok di sawah. Wis, sawah. Dunia berkata seperti itu Bapak Ibu. Itu namanya rumus dunia. Kamu sarjana, kamu sukses. Kamu tidak sarjana, kamu tidak sukses. Itu rumus dunia. Bukan rumus kasih karunia Tuhan. Amin. Kita mau hitung-hitungan di mana Bapak Ibu? Hitung-hitungan di rumus dunia atau di rumus kasih karunia Tuhan? Ingat Bapak Ibu, Tuhan itu baik bukan hanya di lagu. Tuhan itu baik lebih dari apa yang kita anggap baik di dunia ini. Apa yang paling baik di dunia ini. Dia lebih dari itu. Namanya siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus. Kita lagi bahas, kita lagi bicara tentang Yesus Kristus. Bukan tentang apa yang dunia katakan. Jadi, Bapak Ibu, hidup kita bukan ditentukan oleh apa yang dunia katakan. Hidupku bukan apa yang mereka katakan, bukan apa yang dunia katakan, bukan apa yang TV One katakan. Hidupku bukan apa yang Metro TV beritakan. Hidupku adalah apa yang Alkitab beritakan. Hidupku adalah apa yang Yesus katakan kepadaku. Amin. Rasanya mau marah ini. Tapi dengan diriku yang lemah lembut ini lupa saya cara marah gitu. Amin. Nanti malah melambai. Salah gitu.
Saya punya istri, saya punya anak. Baik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ingat ketika kita tenggelam di dalam berita, ketakutan, itu yang akan membuat kita lupa bahwa Tuhan Yesus itu baik buat kita. Tuhan Yesus di kanan, berita dunia di kiri. Kita nengoknya ke kiri terus. Kemudian Tuhan Yesus di kanan begini. Nak, ini aku. Ini aku. Kita terlalu seru dengan berita di TV. Wah, virus baru namanya Hendraniosis Danielosis. Oh, bukan, maaf ya Pak. Wah, baru. Kita lupa. Kasih Tuhan Yesus, berkat Tuhan Yesus selalu baru setiap hari. Amin. Virus selalu baru setiap tahun, tapi kasih Yesus selalu baru setiap hari. Kita lupa karena kita fokusnya ke TV, ke internet di HP, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya mau ilustrasikan. Kasih Tuhan itu kados, ya, kalau bahasa kromo Injilnya kados ya. Seperti orang yang sedang cinta mati terhadap pasangannya. Kasih Tuhan Yesus itu terhadap kita kayak wong sing cinta mati. Orang yang cinta mati contohnya satu lagi Bapak Ibu. Ada yang saking cinta matinya, dia tato badannya. Dek, nama kamu siapa yang tengah? Maya. Dunia maya. Saya tidak bisa menyentuh kamu karena kamu di dunia maya. Enggak lucu ya, ya udahlah saya ketawa sendirilah. Udah menghibur diri. Maya, mungkin kamu orangnya pendiam gitu. Maya, wis. Tapi saya cinta sama kamu, asik. Ya kan? Bukan saya hidung belang loh, saya udah beristri, ini ilustrasi. Maya, saya suka sama kamu. Saya cinta mati sama kamu, Maya. Saya tato namanya Maya di sini. Bukan tulisannya tato, bukan. Tulisannya Maya. Wajahnya saya tato di sini. Wajah Maya, lagi begini. Maya. Secemberut-cemberutnya saya cinta. Bagi saya itu senyuman dunia. Dunia buat saya itu cinta mati. Cinta mati. Kemudian Bapak Ibu, dia tato di kulitnya. Sakit banget, dia tahan sakitnya. Gak apa-apa, rasa cinta ini yang menutupi rasa sakit saya. Asik, Maya, Maya netes, Maya. Ketika jadi, apa Bapak Ibu? Setiap saben dino pakai baju tangan buntung terus. Maya, 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 Maya. Sebelah kanannya foto muka sapi. Sapi kesayangannya di kandang. Saya salah. Maya, Maya. Dia bangga. Cowok itu bangga. Ada tato Maya. Setiap Maya jauh, setiap melihat tato, bikin dia kangen. Wah, aku lagi kangen, aku lihat aja tatonya. Kangen, rindu saya. Rindu serindu-rindunya. Itu dangdutnya Bapak Ibu. Saya tidak sedang mempromosikan tato ya Bapak Ibu. Mohon maaf,
saya tidak sedang membenarkan tato. Saya bukan sedang membenarkan tato. Ini ilustrasi Bapak Ibu. Ya. Tetapi tato itu merupakan simbol untuk membuktikan, ini loh, aku sayang sama Maya. Oh, enggak percaya kamu sayang, ora percaya. Nih, bisa hapus sampai mati. Aku enggak akan ganti istri, sorry. Aku enggak akan ganti pacar, enggak mungkin. Ini wajahnya ini terus, aku enggak akan diterima sama cewek-cewek lain. Itu adalah tanda kekuatan dan kerelaan cinta, tanda kesetiaan yang tidak main-main. Kalau orang sudah cinta mati, saya serius, saya tidak main-main sama kamu. Itu tandanya tato. Bapak Pendeta Daniel, bagaimana rasanya ditato? Monggo, kasih tahu. Kayak digigit semut ya. Sekarung 3 jam. Baik, Bapak Ibu. Yuk kita buka Yesaya 49 ayat 16. Yesaya 49 ayat 16. Yuk. Biar jemaat bisa baca. Oke, sip. Abang Immanuel tolong baca. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Amin. Yesaya berkata, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Sampai di situ aja. Melukiskan kamu di telapak tanganku. Bapak Ibu, di dalam terjemahan Ibraninya, dalam terjemahan bahasa aslinya, Ibrani ditulis hakotik. Hakotik. Melukiskan di dalam bahasa Indonesia, di dalam terjemahan aslinya Ibrani adalah hakotik. Orang Israel bilangnya hatokotik, yaitu mengukir, menggores, menoreh. Artinya memahat sesuatu. Memahat sesuatu secara permanen, tidak bisa hilang. Pada bahan yang keras. Biasanya itu pada batu atau logam. Batu dan logam itu dipahat dengan besi. Jadi Bapak Ibu, bukan sekedar melukis dengan kuas yang halus, no. Dalam terjemahan Ibrani dibilangnya memahat. Aku memahat engkau di telapak tanganku. Menggores. Bapak Ibu, Allah menggoreskan kulitnya, memahatkan kulitnya untuk menjadikan bentuk wajah Bapak Ibu Saudara dan saya, nama Bapak Ibu Saudara dan saya di kulit telapak tangannya. Di tangan yang kuat, di tangan yang penuh kuasa, tangan yang menolong, tangan yang membawa kemenangan buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Allah rela menggores telapak tangannya untuk membentuk wajah Bapak Ibu Saudara dan nama Bapak Ibu Saudara. Ketika dia melihat tangannya, dia melihat wajah Bapak. Dia melihat nama Bapak.
kangen ya. Dia bangga. Ada nama Bapak, wajah Bapak Ibu di kulit tangannya. Dia bangga. Karena apa? Tuhan cinta mati sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan sayang banget. Nyawanya aja dia kasih. Apalagi sekedar uang sekolah, uang kuliah, gagal panen. Gak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara. Dia bangga sama Bapak Ibu Saudara. Bahkan dalam wujud manusia, dalam wujud manusia, Allah menggoreskan kulit tangannya. Allah menggoreskan tangannya, bahkan tubuhnya digores, dipahat. Lewat siapa? Dalam wujud manusia Allah rela menggoreskan tubuh kulit tangannya. Lewat siapa? Lewat siapa? Yesus. Gak cukup di perjanjian lama sebelum Yesus hadir. Tuhan bilang, aku menggoreskan tanganku, melukiskan engkau. Tidak cukup di situ. Dia buktikan lagi sebagai manusia. Dia goreskan tangannya dengan paku. Dia goreskan tubuhnya dengan cambukan. Di dalam goresan tangannya, di dalam luka cambukan, itu tertulis nama Bapak Ibu dan saya. Di dalam goresan lubang paku tangannya, tertulis nama Bapak Ibu dan saudara dan saya. Amin. Itu cinta kasih Tuhan, cinta mati. Enggak main-main Bapak Ibu. Ketika Yesus melihat goresan tangannya, sakit. Dipaku, plus sakit. Dipaku kanan, plus sakit. Ditato, Maya. Dipaku, duang. Anton, Pak Gembala. Loh, serius. Paku kanan lagi. Dung. Daniel, gak apa-apa, aku cinta. Dicambuk. Dung. Leo, gak apa-apa. Leo, ketika sudah selesai, tetelestai. Anton, bangga. Daniel, cinta mati sama dia. Nggak akan terganti. Amin. Di dalam luka lubang paku ada nama saya dan Bapak Ibu. Apa artinya virus baru? Apa artinya uang kuliah? Ketimbang lubang paku, Tuhan jadi manusia. Untuk menyatakan kedua kalinya bahwa dia cinta mati. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, balik yuk kita ketawa lagi yuk. Serius amat ya. Serius terus ya? Yuda gak jadi ketawa deh. Saya aja. Oke, Bapak Ibu, pagi hari ini bukan saya. Pagi hari ini Tuhan mau bilang buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan bicara lewat Lukas 8 ayat 50. Sambil mikirin Tuhan bacanya. Yuk baca Bang Leo. Lukas 8 ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut,
percaya saja dan anakmu akan selamat. Pagi hari ini Tuhan Yesus mau bilang buat Bapak Ibu Saudara dan aku. Tuhan Yesus bilang, ojo wedi, jangan takut, percaya saja. Simple, paling gampang. Orang Kristen tuh disuruh yang paling gampang tuh rasanya susah, percaya saja. Orang seberang aja disuruh mandi kembang ke gunung, puncak gunung, mau saudara. Bersedia. Puasa 4 hari 4 malam, mau. Tapi Tuhan Yesus minta kita untuk percaya aja. Gampang loh Bapak Ibu. Percaya aja. Makanya Tuhan Yesus bilang kayak anak kecil. Kita tuh harus seperti kayak anak kecil. Anak kecil itu kalau percaya sama bapaknya nggak pakai nanya. Bapak, nak turun, loncat. Anak itu loncat. Nggak nanya, Pak ini 2 meter loh. Kalau misalnya bapak agak ngelengos sedikit, mungkin ini enggak. Enggak berdebat anak kecil. Anak kecil nggak pernah berargumen. Nak, makan. Makan. Hari ini Tuhan Yesus mau bilang, jangan takut biaya kuliah anak. Jangan takut kasus hukum yang sedang dialami. Apalagi mungkin bagi Bapak Ibu yang di sini nggak makan itu hal kecil, ngapain sih makan aja ditakutin. Tapi bagi orang yang di sebelahnya makan itu hal yang serius. Bisa makan 1 hari aja itu sudah berharga. Amin. Masing-masing punya ukuran masalahnya, beratnya masing-masing. Jangan takut, percaya saja. Percaya saja. Maka dikatakan, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Ketika janji diucapkan oleh Tuhan, Tuhan akan membuktikan anakmu akan selamat. Kasus hukummu akan beres. Tuhan akan mempertemukan kamu dengan orang-orang pilihannya yang terbaik. Kadang berkat itu bukan duit Bapak Ibu. Kadang berkat itu kita ketemu dengan orang-orang yang kita nggak sangka. Kamu lagi kasus hukum ya? Aku kemarin baru punya pengacara loh. Mau gratis. Bukan duit. Kuliah apa? Tuhan punya 1000 cara, 1000 macam metode, 1000 versi untuk menolong kita. Amin? Aminnya amin kayak juru saya selesai gitu. Oke. Bapak Ibu. Jadi kita harus bagaimana? Yakobus 4 ayat 7b saya bacakan. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Di dalam kekacauan masalah, bohong kita bisa berdoa Bapak Ibu. Lagi tenang aja males berdoa. Males berdoa apalagi lagi masalah. Susah berdoa. Jadi Alkitab berkata kuasai diri kita. Jadilah tenang. Tenang dulu, tenang. Ketika air tenang, kotoran itu turun, mengendap di bawah. Air jadi jernih, kita bisa melihat isinya. Ketika pikiran kita tenang, kotoran akan mengendap di bawah. Jernih, kita bisa melihat kuasa Tuhan. Kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, berdoa itu penting. Doa itu adalah jembatan antara kelemahan kita dengan kekuatan Tuhan. Doa itu jembatan. Kita harus lewat itu antara kelemahan kita dengan kekuatan Tuhan. Itu doa. Jangan main-main terhadap doa Bapak Ibu. Saya banyak kesaksian tentang doa. Nantilah waktunya nggak cukup. Jadi Bapak Ibu, Roma 12 ayat 12 berkata,
bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, pergumulan, apa yang belum Tuhan jawab, sabar. Kemudian dan bertekunlah dalam doa, syaratnya cuman itu. Mau kemana lagi sih? Jalan satu-satunya ujung-ujungnya cuma Tuhan. Cari Tuhan, temui Tuhan, mumpung dia mau ditemui. Enggak antri, setiap orang adalah prioritas buat Tuhan. Amin. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan, enggak, oh ada pendeta Daniel di depan, oh antri, enggak. Setiap orang adalah nomor 1 antriannya di hadapan Tuhan ketika dia datang. Amin. Datang kepada Tuhan. Yuk kita berjuang. Jangan mundur. Jangan keluar dari ruang iman kita. Ketika jawaban doa dari Tuhan datang, malaikat datang, dia temui kita pada tempatnya. Ketika malaikat Tuhan datang, kita tidak ada di tempat, kita keluar dari ruangan iman, kita mundur. Paket, nggak ada, balik lagi bawa paketnya. Ulang lagi, Pak ya udah besok Pak nggak bisa. Jangan keluar di ruang imanmu, tetap dalam iman dan doa. Sampai itu jawaban itu datang. Terakhir, Yakobus 1 ayat 12. Mari yuk kita buka yuk LCD-nya. Yakobus 1 ayat 12. Sudah? Oke. Yuk kita baca sama-sama yuk Bapak Ibu, terakhir. 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mahkota itu didapat ketika kita menang. Kalau kita nggak berperang, nggak berjuang, menang nggak? Kalahkan semuanya dengan percaya, dengan iman, stay di tempat, di ruang iman. Ketika kita menang, mahkota itu layak dipasang di kepala kita. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya serahkan buat Bapak Gembala. Mari kita akan menyembah Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan. Kita pujikan lagu yang terakhir. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap setia, Allah yang setia di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu, untuk kami tidak takut khawatir, untuk kami masuk dalam pertandingan, untuk kami menang di dalam Tuhan. Oleh sebab itu ajari kehidupan kami untuk tetap setia. Kami boleh meneladani Engkau Tuhan Allah yang mengasihi kehidupan kami. Luka-luka yang Tuhan sudah berikan untuk menebus dosa kami, itu suatu kasih, bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur kami, terima kasih. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri. Untuk percaya, terima kasih, haleluya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku untuk tetap setia. Sama-sama kita akan berkomitmen setia kepada Tuhan sampai akhir
Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Bersama-sama naikkan komitmen. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini komitmen kami, ini janji kami kepadamu Tuhan. Seumur hidupku sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih. Terima kasih buat pengorbanan Yesus di kayu salib. Bukti kasih-Mu dalam hidup kami. Luka di lambung, goresan-goresan di punggung Tuhan. Bukti kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami yang kurang sungguh-sungguh, yang kurang beriman. Lama-lama terima kasih. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, kerinduan kami untuk tetap melayani Kau, untuk tetap setia sampai akhir hidup kami. Kau dengar janji kami. Terima kasih. Sampai ku menutup mata, ku kan tetap biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar Kau dapati Tuhan, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sekali lagi, biar Kau dapati Tuhan, biar Kau dapati bersama-sama ku hamba-Mu yang setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih, kami menyembah-Mu Tuhan. Mari sidang jemaat sebagai ucapan syukur buat kebaikan Tuhan, buat firman Tuhan yang besar. Naikkan pujian penyembahan-Mu yang terbaik. Haleluya. Buat kemurahan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu, buat kesetiaan-Mu sepanjang hidup kami. Haleluya. Buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kehidupan kami untuk tetap setia di dalam iman percaya kami, dalam pengharapan kami, dalam pelayanan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Menyembah-Mu Yesus. Haleluya,
sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi, seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan kami, Kaulah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Bersama-sama katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya Allah hadir tempat ini, amin. Dia tahu segala pergumulan kita. Saya tahu kita hadir dengan segala pergumulan kita, permasalahan kita. Tidak mudah menghadapi situasi ini, tetapi kita percaya Allah kita Allah yang setia. Yang penting saya yakin menyembah Tuhan, mujizat akan berlaku dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saat ini, pagi hari ini saat yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, mari kita akan menyembah. Katakan Yesus, Yesus, nama yang tepat untuk kita menerima mujizat di dalam Yesus. Sama-sama kita akan mengangkat tangan kita, katakan Yesus, Yesus, Kau kasih Tuhan, Kau yang terutama Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Dengan penuh keyakinan, dengan menyembah Tuhan, katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan, Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Terima kasih.
Hati kami limpah ucapan syukur. Kaulah segalanya dalam kehidupan kami. Ini deklarasi, ini penyembahan kami, ini kerinduan kami untuk selalu mendekat mencari Tuhan. Dan Engkau Tuhan Allah yang hadir saat pagi hari ini, Tuhan yang mengasihi kami, yang mencintai kami. Bukti cinta Tuhan, pengorbanan Yesus di kayu salib. Ketika Tuhan menahan sakit, memanggil setiap nama dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami yang kurang percaya. Tetapi firman-Mu memperlengkapi, menegaskan Engkau Tuhan yang setia di setiap musim kehidupan kami. Oleh sebab itu kami naikkan nama Yesus, nama di atas segala-galanya. Nama yang akan mengadakan mujizat dalam kehidupan kami. Dan kami percaya pagi hari ini kami yang sakit sudah disembuhkan. Yang dalam permasalahan Tuhan buka jalan untuk kami berpegang sepenuhnya kepada nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Bahkan kami yang lemah saat pagi hari ini dikuatkan untuk kami menatap masa depan dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Kami percaya kami semua yang hadir sudah dilawat, dijamah dan diberkati Tuhan. Dan kami syukuri dan kami yakin dan percaya kami sudah berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih. Kami sambut berkat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Mari kita akan persiapkan persembahan kita yang kedua. Kita akan pujikan Ku Diberi Kuasa. Haleluya, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri sehidupku. Dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri sehidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri sehidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih buat persembahannya. Sebagai gembala mewakili sidang jemaat, saya mengucapkan terima kasih buat tim dari Jakarta bersama tim dari Jogja, hamba-hambanya yang diberkati Tuhan luar biasa. Tahun yang lalu sudah memberkati kaum muda, tahun ini sebenarnya juga kaum muda, tetapi seizin Tuhan batal hari Sabtu, jadinya malah Minggu, jadi luar biasa. Ya, puji Tuhan. Supaya nanti bisa diulang kembali, bisa memberkati gereja kami. Terima kasih buat pelayanannya, Tuhan semakin memberkati supaya ke depan kita semuanya bisa diberkati kembali. Tuhan Yesus berkati. Ya. Kita akan akhiri ibadah ini, sama-sama kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi dengan penuh iman dan percaya, oh kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bersama-sama umat Tuhan katakan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini kami hamba-Mu, umat-Mu, gereja-Mu Tuhan, mengucapkan terima kasih. Hati kami limpah ucapan syukur karena Engkau Tuhan Allah yang selalu memperhatikan kami, yang selalu berimmanuel. Kalau kami boleh ada semua karena rahmat, kasih dan anugerah Tuhan. Dan tidak kebetulan kami semuanya sudah dilawat, dijamah, diberkati Tuhan. Oleh sebab itu hamba-Mu bersama umat Tuhan berdoa buat tim yang sudah melayani kami. Biar Tuhan Kau memberkati dalam nikah, keluarga, pergumulan, misi untuk semakin Tuhan pakai. Tuhan urapi lebih lanjut di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga di mana Tuhan utus, di mana mereka melayani ada lawatan kemuliaan Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang diagung dipermuliakan. Perjalanan mereka, pelayanan mereka sebentar sore dan sebentar juga akan pulang kembali ke pos masing-masing. Biar penyertaan Tuhan berimmanuel
nama Tuhan diagung, dipermuliakan. Kami juga berdoa buat umat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa buat sidang jemaat yang sakit, Tuhan Kau jamah pulihkan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin, Kau Tuhan Allah yang menyembuhkan. Oleh sebab itu kami bertindak dengan iman percaya kepada Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, dipulihkan oleh darah Yesus. Oleh belur-belur Yesus kami sudah sembuh. Terima kasih buat kesembuhan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat ibadah sekolah minggu sehabis ibadah umum ini. Tuhan Kau memberkati, urapi guru-guru sekolah minggu, urapi anak-anak, sehingga anak-anak yang dikasih dan diberkati Tuhan. Masa depan mereka Tuhan Kau memberkati, ibadah minggu ini supaya memberkati anak-anak untuk hidup bertumbuh berkemenangan di dalam Tuhan. Memiliki hati yang takut akan Tuhan, generasi yang dipersiapkan Tuhan. Sehingga kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Kami juga berdoa buat kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik kualitas terus bertumbuh dalam pengajaran Tuhan. Menjadi kesaksian, membawa jiwa dimenangkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Gereja ini bangku-bangku yang kosong dipenuhkan dengan jiwa-jiwa yang baru. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu urapi sidang jemaat supaya kami percaya membawa kesaksian, kemuliaan Tuhan hadir sehingga nama Tuhan diagung, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga sehati sepakat berdoa buat bangsa kami. Ampuni bangsa kami. Kalau Tuhan izinkan banyak terjadi bencana di Aceh, di Sumatera, bahkan di daerah Jawa mulai ada bencana. Kami berdoa buat bangsa kami. Ampuni bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Berkati pemimpin kami. Hati Tuhan ada di bangsa kami. Oleh sebab itu kami mengangkat tangan buat bangsa kami. Berkati pulihkan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pemimpin kami dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dari TNI Polri yang mengamankan bangsa kami. Kami juga berdoa dari tingkat 1 sampai tingkat RT RW, berikan pemimpin yang takut akan Tuhan, hikmat yang datang dari Tuhan, sehingga Indonesia dalam kendali dan berkat Tuhan. Gereja-gereja Tuhan Kau memberkati, supaya kami percaya lewat orang-orang kudusnya Indonesia dilawat, dijamah, diberkati Tuhan. Sidang jemaat kasih Tuhan, pulanglah membawa kelimpahan berkat damai sejahtera dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pengurapan Roh Kudus yang akan memproses kami semua menjadi lebih dari pemenang. Beruntung, sukses, dan diberkati Tuhan. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sesama katakan amin. Silakan duduk. Saya minta untuk dokumentasi dari tim, nanti dari tim multimedia untuk memfoto kita bersama. Mbak Cindy bisa dipandu di depan.